Jadi penegasannya nih Gi, Prabowo memang tidak ingin Ridwan Kamil dan Suswono menggugat ke MK. Kita dapat info kalau Prabowo sempat memanggil petinggi Gerindra gitu ke rumahnya untuk memaparkan ya, mempresentasikan seperti apa sih peluangnya gitu. Permintaan Prabowo ini muncul sebenarnya dipicu oleh pertemuan dengan Jokowi. Aduh, Lagi-lagi Jokowi keluar lagi. nama itu. Iya. Dalam pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu, apakah Jokowi juga memberikan masukan kepada Prabowo apa risikonya jika Pramono Anung jadi gubernur? Ya, ada pembahasan terkait itu, Pram. Yang paling memang dikhawatirkan adalah... Nah, tapi skenario 2 putaran itu memang masih diinginkan oleh Jokowi saat bertemu dengan Prabowo. Bodohnya Golkar, dia mau menghilangkan peluang RK untuk menjadi gubernur Jawa Barat yang tentu jumlah mata pilihnya jauh lebih powerful. Tapi dia tunduk kepada kemauan Prabowo Subianto yang menginginkan agar Jawa Barat dikuasai oleh Gerindra dengan Deddy Mulyadinya. Begitu Megawati punya intention untuk mencalonkan Anies Baswedan, maka yang terjadi adalah ancaman bagi PDIP. Sehingga PDIP pun mundur dari pencalonan Anies Baswedan. Jadi theoretically sebenarnya sudah menang. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas ya. Terkait dengan hal yang bikin kita ngakak ya. Seluruh ketum Kimplas absen kampanye Akbar RK Suswono. Jadi menarik ya. Seluruhnya absen. What happened with the commitment ya? Karena saya kira nggak tahu kenapa ya. Coba kita. Seluruh ketua umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju Kimplas pengusung RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024 terlihat absen ke kampanye Akbar di lapangan Banteng Jakarta Sabtu. Pantauan cnnindonesia.com yang hadir ke kampanye Akbar RK Suswono itu adalah sejumlah jajaran elit Partai Kimplas. Namun tak satu pun di antara mereka sebagai ketua umum. Mereka yang hadir adalah elit PKS, Hidayat Nur Wahid, politisi senior Golkar Agung Laksono, Waketum Gerindra Rahayu Saraswati, Sekjen Golkar Sarmuji, Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, dan elit PSI Grace Natali. Ketua umum PSI yang juga anak bungsu Presiden ke-7 RI Jokowi, Kaisang Pangarep, justru menghadiri kampanye terakhir paslon yang diusung Kimplas di Pilgub Jatim. Ini lucu banget ya. Grace Natali ini apanya PSI, kan tidak boleh jadi pengurus PSI ketika dia menjadi komisaris di Mind ID. Enak sekali. Kalau mendukung pemerintah boleh ya. Oke. Ketua PSI yang juga anak bungsu Presiden ke-7 RI Jokowi, Kaisang Pangarep, justru menghadiri kampanye terakhir paslon yang diusung Kimplas di Pilgub Jatim. Hovifah Indar Parawansa, Emil Dardak di Surabaya pada hari ini. Jokowi yang sudah memberikan dukungan kepada RK Suswono juga tak hadir karena memilih menemani paslon Pilgub Jateng yang diusung Kimplas Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun. Sementara itu di lokasi kampanye Akbar RK Suswono terlihat hadir juga sejumlah pimpinan kelompok relawan Jokowi dan Prabowo, mulai dari Emmanuel Ebenezer, Sylvester Matutina hingga Ricky Tambal. Luar biasa ya orang-orang ini ya. Pada acara itu dua elit parpol anggota Kimplas, Nasdem dan PKB juga absen. Perwakilan parpol pendukung memberikan orasi politik di atas panggung, namun hingga akhir tak ada perwakilan Nasdem dan PKB yang berorasi. Pada hari ini RK Suswono menggelar kampanye Akbar Pamungkas di lapangan Banteng, Jakarta pada hari terakhir masa kampanye Pilkada Serentak 2024.
Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari. Pengambilan suara akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. RK Suswono jadi salah satu kontestan di Pilkada Jakarta 2024. Mereka diusung koalisi besar mulai dari Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PSI hingga PKB. Tidak ada semua ya. Prabowo tidak ada, kemudian Ahmad Saiku tidak ada, Bahlil tidak ada, AHY tidak ada, Surya Paloh tidak ada, Kaisang tidak ada, kemudian Muhaimin Iskandar tidak ada. Mereka menghadapi Pramono Anung Rano Karno yang didukung PDIP dan Hanura, serta Dharma Pongrekun Wardana yang maju lewat jalur perseorangan atau independen. Jadi begitu sobat era sekalian. Rupanya ada juga ini pelawak artis-artis ini. Ada yang budek, ada yang rupanya artis-artis itu, ada yang pokoknya ada artis-artis lokal lah, lokal DKI maksudnya. Begitu saudara sekalian ya. Pertanyaannya ada apa? Kok tidak ada satupun yang hadir? Nah ini menarik untuk kita pertanyakan. Walaupun sebenarnya dari dari awal kita sudah paham ya kenapa mereka tidak hadir. Mereka tidak hadir ya karena masalahnya adalah tidak dianggap penting. Bayangkan kalau Ahmad Saiku wajar ya presiden PKS karena dia mencalonkan diri. Tapi Bahlil misalnya, jangan-jangan ada semacam kode etik untuk tidak meloloskan RK Suswono yang mulai dirangkul FPI. Jangan-jangan ya. I don't know exactly ya. Menarik untuk kita lihat lebih jauh what happened with RK Suswono ya. Awalnya luar biasa ya. Tapi menurut saya mission has been completed masalahnya. Jadi bagi Jokowi dan bagi Prabowo Subianto sudah selesai pertarungan di Jakarta itu jangan-jangan ya. Karena siapapun yang menang antara Pramono dan RK gak ada masalah baik bagi Prabowo maupun Jokowi. Ya, Prabowo kenal lama dengan Pramono, endorse RK, tapi jangan lupa Prabowo mengendorse RK itu dalam rangka untuk menyingkirkan RK agar Deddy Mulyadi bisa menang di Pilkada Jawa Barat. Kan begitu teorinya. Jadi RK menjadi korban dari sebuah perdagangan ya antara Prabowo dan katakanlah orang-orang Golkar waktu itu Airlangga Hartarto. Jadi dalam konteks ini bodohnya Golkar, dia mau menghilangkan peluang RK untuk menjadi gubernur Jawa Barat yang tentu jumlah mata pilihnya jauh lebih powerful. Tapi dia tunduk kepada kemauan Prabowo Subianto yang menginginkan agar Jawa Barat dikuasai oleh Gerindra dengan Deddy Mulyadinya. Nah sementara kepentingan Jokowi adalah menghadang Anies Baswedan agar Anies tidak menjadi tokoh potensial di 2029, biarlah Fufu Fafa yang menjadi tokohnya, kan begitu. Sehingga kepentingan Jokowi adalah menghadang Anies Baswedan dan it happened already. Jadi kepentingan Prabowo menjadikan Deddy Mulyadi yang Gerindra menjadi gubernur Jawa Barat, kepentingan Jokowi menghadang Anies Baswedan sehingga tumpuannya semuanya ada di Ridwan Kamil. Menarik Ridwan Kamil dari Jawa Barat berarti menyebabkan Deddy Mulyadi akan menjadi calon yang paling kuat. Dan di Jakarta dengan menghadirkan Ridwan Kamil, maka semua potensi bisa disedot sehingga tidak ada lagi yang namanya political vehicle bagi Anies Baswedan. Semua disedot di Kimplas. Begitu Megawati punya intention untuk mencalonkan Anies Baswedan, maka yang terjadi adalah ancaman bagi PDIP. Sehingga PDIP pun mundur dari pencalonan Anies Baswedan. Jadi theoretically sebenarnya sudah menang. Nah, kenapa Anies begitu diperhitungkan? Ya karena menghitung 2029. Jadi Mulyono sudah menghitung 2029. Saingan paling potensial adalah Anies Baswedan. In case Prabowo, something happen to Prabowo ya soal kesehatan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya di luar Prabowo, Anies Baswedan yang paling potensial untuk menyingkirkan Fufu Fafa. Begitu kan? Secara teoritis ya, kalau Prabowo masih mau, maka Prabowo akan tetap jadi presiden, Fufu Fafa tetap menjadi wakil presiden, kan begitu, dengan kemampuan finansial. Tapi kalau Prabowo tidak terjadi apa-apa dengan Prabowo, kesehatan, Fufu Fafa akan menjadi calon presiden. Dan kalau bisa tidak ada pesaingnya termasuk Anies Baswedan. Begitu sobat era sekalian ya. Karena Fufu Fafa tidak mungkin akan kuat
berdebat dengan Anies Baswedan ya. Prabowo saja tidak kuat, apalagi Fufu Fafa. Oke, coba kita lihat ya. Bung Refli setiap hari nunggu sampean live. Wah, thank you very much. Saya udah berapa hari nggak regular live ya karena kadang-kadang bosen. Hari ini saya kebetulan bukan agak longgar ya, nggak ngantuk tumben. Mungkin karena minum kopi tadi ya. Biasanya sudah ngantuk, jadi saya tidur dan bangunnya setengah malam ya. Tapi sekarang saya tidak ngantuk. Kali ini saya sepakat dengan MUI meskipun telat ya. Bung RH saya tanya, kalau ada kudeta suatu negara demokrasi maka siapa yang memimpin sementara? Kok kudeta memimpin sementara? Kagak ada yang sementara. Yang memimpin ya pemimpin kudetanya lah kalau dia berhasil. Mau bertanya soal Polri, fungsi pangkat pada institusi polisi itu untuk apa sih? Mereka seharusnya menjalankan tugas sesuai undang-undang, bukan pimpinan mereka. Ya, kita sudah terlanjur bahwa watak militer Polri itu dibentuk ketika mereka menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kan. Jadi Soeharto yang melakukan militerisasi. Nah, maksudnya pada era reformasi ini polisi itu berkembang menjadi sipil, tapi ini tidak. Hanya pisah tapi watak militernya masih besar ya. Bang Refli, gimana tanggapannya atas komentar Alvin Lim di vlognya mengenai Said Didu dan Mahfud MD? Saya belum tahu komentarnya apa ya. Karena Alvin Lim sebenarnya ingin meluruskan jangan sampai gebiak uya ke etnis Tionghoanya. Dia setuju mengenai oligarki, tetapi jangan semua etnis Tionghoa dituduh. Itu yang dikatakan Alvin Lim ya. Biasanya Prof Rep hanya ngikut Abah Anies. Ya enggak lah. Kok ngikut Abah Anies ya? Buktinya kenapa? Buktinya Anies baru 2016 di reshuffle. Saya udah berhenti duluan dari administrasi Jokowi ya. Sejak 2015 awal ya. Lebih tinggi mana undang-undang sama perintah pimpinan pada Polri? Ya tinggi undang-undang dong. Kalau bertentangan. Kalau tidak bertentangan gak ada masalah. Pak Suswono sudah cipika-cipiki sama Marwarar tadi waktu kampanye. Ya baguslah. Bahas Jateng Bang, RH harus pilih yang mana? Ya pilihlah yang Anda sukai ya. Tapi kalau saya Jateng sih gak ada masalah. Bagi saya jangan yang di endorse oleh Mulyono ya. Begitu ya. Momen Ridwan Kamil kena semprot di Majelis Nurul Mustafa Jakarta Selatan. Kedatangan Ridwan Kamil mengganggu ceramah malam ini di Nurul Mustafa Sabtu malam. Coba kita spill dulu ya. Mengganggu apanya ini ya. Coba kita lihat ya. Kok bisa-bisanya kok dianggap mengganggu itu kenapa itu? Coba kita siarkan coba ya. Kalau sudah siap nanti ya siarkan ya. Itu. Jadi kita bacakan lagi komentar saudara sekalian. Wah lumayan lah. Bung Refli, kenapa pada kabur para pendukung Kim Plus di kampanyenya rakus? Terus kenapa RK nggak punya KTP Jakarta? Ya karena RK kan penduduk Jawa Barat dan seumur hidup pun dia lebih cinta Jawa Barat dibandingkan Jakarta. Itu sudah jelas Jawa Barat itu kampung halamannya ya kan. Dan dia berbahasa Sunda dengan baik ya. Sebenarnya maksain juga untuk jadi gubernur DKI. Kalau dia jadi menteri sih nggak apa-apa gitu. Pak Saganda boleh punya asumsi sendiri tapi Anies juga punya pemikiran sendiri. Makanya mungkin kenapa dia pilih 3 di Jakarta ya. Karena jelas harus jadi oposisi Mulyono. Yakin saya Pak Anies pilih yang benar. Jangan lupa Prabowo hanya kelinci gorong-gorong, Mulyono tidak lebih dan gak bakal lebih baik. Tahajud malam untuk Indonesia lebih baik. Semoga penyelenggaraan negara diberikan kesadaran. Coba lihat di spill ya videonya. Pakai suara coba. Kalau Perkasa didukung PDI kalau lagi Jateng ngaji miskin terputus terus. kira-kira enak gak? Kalau yang perempuan kalau putus Coba cinta kita enak dengar gak? ya.
Apa? Nah enggak, kita pun sama, lagi enak-enaknya ya, lagi semangat-semangatnya ceramah kita terputus karena tadi ada kedatangan ya apa namanya dari tamu kita Bapak Ridho. Kepada Habib Nuh untuk kembali melanjutkan 5 menit lagi, mudah-mudahan manfaatnya besar apa yang kita dapatkan malam hari ini. Iklan tadi ya. Baik, tadi Ya, saudara sekalian, tadi ya agak ya tambahan sedikit lah. Dibilang RK dah bangga-bangga Mulyono dan SBY akan tampil katanya, malu mereka ama penghina janda. Oh ya, ada satu lagi, ternyata nggak datang juga Mulyono sama SBY di kampanye akbarnya ya. Jadi menurut saya SBY lihat-lihat tuh, pastilah lihat-lihat. Gimana. Aduh, nggak usah datang Pak, nggak rame. Biasanya begitu kan, orang-orang tertentu kan pakai tilik sandi dulu. Jadi tidak datangnya SBY menunjukkan bahwa dia tidak yakin ya dengan kampanyenya dan mungkin tidak yakin juga dengan kemenangannya. Ya namanya politisi kan, apalagi mantan presiden biasanya ada tilik sandinya dulu baru kemudian dia mau datang. Orang sekelas Anies saja tanya dulu siapa aja yang duduk di depan dan lain sebagainya kalau ada acara kan. Karena dia ingin memastikan dengan siapa dia akan berbicara, dengan siapa dia akan duduk dan lain sebagainya, apalagi SBY. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sepanjang hari ini tumben-tumbennya saya bisa membuat banyak video karena mengatasi kebosanan itu nggak gampang sobat era sekalian ya. Tetapi demi sobat era sekalian, mudah-mudahan apa yang saya lakukan bermanfaat ya bagi saya dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.